Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur waktu. Kakak yakin pasti kalian di setiap hari itu, setiap hari kalian, kakak pasti berhubungan dengan waktu. Misalnya ada waktu kalian pergi ke sekolah, kemudian waktu kalian bermain, waktu kalian tidur, kemudian ada juga waktu kalian istirahat. Bagaimana kalian bisa mengetahui waktu? Waktu yang bisa kalian ketahui, kalian dapat menentukan waktu itu dengan menggunakan alat yang namanya jam. Jam itu ada contohnya, misalnya ada jam dinding, kemudian ada pula jam tangan. Kalau jam dinding ini hanya bisa berada di rumah kalian saja, ditaruhkan di dinding. Namun kalau jam tangan ini, ini jam yang kalian pakai di tangan dan bisa kalian bawa kemana kalian pergi. Jadi tidak harus di rumah, di sekolah pun bisa kalian bawa. Itu keistimewaan jam tangan. Baiklah adik-adik, kalian hari ini dituntut untuk belajar tentang alat ukur waktu ini. Kalian nanti setelah belajar materi ini, kalian bisa melihat waktu, jadi menentukan waktu yang ada di dalam jam itu. Misalnya jam 1, mana posisinya di jam itu, atau jam 2, jam 2.30. Itu yang akan kita pelajari. Baiklah, langsung aja kita ke materi. Yang pertama itu kita akan mempelajari dulu. Sebelum ke jam itu kita harus mempelajari dulu yang pertama, yaitu bagian-bagian jam. Kalian perhatikan, baik itu jam dinding yang ada di rumah kalian atau di sekolah. Itu semua jam dinding itu akan sama, walaupun modelnya berbeda-beda. Ada yang modelnya umpamanya ada yang petak jamnya, kemudian ada yang bulat. Jadi ada yang berbentuk macam-macam bentuk, bisa berbentuk misalnya rumah, jadi segala macam bentuk. Namun di dalam jam itu yang harus kalian perhatikan itu bukan bentuknya apa, tapi yang harus kalian perhatikan itu angka-angka yang ada di dalam jam itu. Seperti angka 1 ini, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini. Itu dia. Kemudian kalian harus memperhatikan juga jarum-jarum ini. Itu dia. Jarum ini ada 3. Jadi di dalam jam ini jarumnya ada 3. Ingat adik-adik, jarumnya ada 3. Sedangkan angka di jam ini, angka yang di jam ini itu ada 12. Ada 12. Hari ini kita khususnya hanya belajar tentang jarum jam itu, yaitu jam yang namanya jam analog. Ini analog. Sebenarnya adik-adik, jam itu ada 3 jenis. Kalau yang zaman dulu itu biasanya masih dipakai yang namanya jam pasir. Jam itu di dalam pasir, maksudnya jam pasir itu, jam itu berbentuk tabung tapi di dalamnya ada pasir. Yang kedua, jam analog.
Nah, baru yang ketiga yaitu jam digital. Nah, namun hari ini kita akan belajar jam analog. Kalau jam digital itu tidak perlu kalian repot-repot mempelajarinya sangat, karena di dalam jam digital itu nanti angkanya sudah tertulis. Nah, jadi tidak repot-repot kalian menghitung. Namun kalau analog, kalian memang harus dituntut untuk menghitungnya. Oke, perhatikan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi, yaitu bagian-bagian jam ini. Jadi di dalam jam analog ini, angkanya biasanya ada 12. Dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya sampai dia 12. Nah, itu dia angkanya. Kemudian di dalam jam ini juga ada 3 jarum. Ini jarumnya jarum pendek. Nah, kemudian ini jarum panjang. Sedangkan ini jarum panjang tipis. Nah, setiap 3 jarum ini ada fungsinya di dalam jam ini. Nah, fungsinya itu dia akan menunjuk waktu-waktu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang jelas kalian harus paham dulu ini bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada beberapa keterangan ini yang perlu kalian harus ingat. Yang pertama, kita perhatikan. Nah, angkanya 1 sampai 12 tadi sudah kakak jelaskan. Nah, angka 1 sampai 12 ini berfungsi sebagai penunjuk angka pada jam. Nah, jadi angka pada jam, misalnya ada angka ditunjuk di dalam jam itu menunjukkan pukul 1. Nah, berarti dia di angka 1. Pukul 2, berarti dia di angka 2. Pukul 3 di angka 3. Pukul 4 di angka 4, dan seterusnya sampai 12 ini. Nah, kalau dia di angka 5 berarti pukul 5, angka 6 pukul 6, nah terus sampai jam 12. Nah, itu dia. Jadi angka-angka itu yang ada di jam analog ini fungsinya adalah sebagai penunjuk angka pada jam. Oke, selanjutnya yang B, jarum pendek. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam. Ini jarum pendek. Nah, jarum pendek ini jarum penunjuk jam. Kalau di sini gambarnya jarum pendeknya menunjukkan angka 3, berarti dia jam 3. Nah, oke, contoh. Kemudian kita lanjut lagi yang C-nya. Nah, yang C ini adalah jarum panjang. Jarum panjang berfungsi sebagai penunjuk menit. Nah, jarum panjang. Jadi ini jarum panjang ini. Nah, ini berfungsi sebagai penunjuk menit. Jadi panjang penunjuk menit. Sedangkan jarum pendek tadi menunjukkan jam. Nah, jadi jam itu nanti kita sering menyebut jam, misalnya jam 7 lewat 30 menit. Nah, jadi jam 7 itu jam 7 berarti penunjuknya angka jarum pendek, maksudnya menunjukkan jam 7. Misalnya lewat 10 menit. Nah, menitnya inilah jarum panjang ini. Nah, kalau misalnya ada detik, misalnya jam 7 lewat 10 menit 20 detik. Nah, ini dia jamnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jarum panjang tipis. Jarum panjang tipis berfungsi sebagai penunjuk detik. Nah, ini dia jarum panjang tipis ini penunjuk detik. Nah, oke, jadi ini bagian-bagiannya. Sekarang kita lanjutkan langsung. Dari bagiannya kita masuk ke cara membacanya. Nah, sedangkan bagiannya sudah kakak jelaskan, kita masuk cara membaca jam. Oke. Dalam kita membaca jam ini, kita harus memperhatikan dulu. Nah, jadi kalau kalian membaca jam itu kalian harus
memperhatikan letak jarum pendeknya. Jadi harus memperhatikan letak jarum pendek, kemudian jarum panjang penunjuk menit. Dan yang juga perlu itu nanti jarum panjang tipis itu penunjuk detik juga, tapi jarang biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk menunjukkan waktu itu memakai detik. Biasanya yang dipakai itu jarum pendek sama jarum panjang, yaitu jam sama menit. Itu oke, kita lanjut langsung cara membacanya aja. Oke, perhatikan. Ini gambar ini, perhatikan cara membacanya. Ini jarum pendeknya ini. Jarum pendeknya menunjukkan angka 3. Menunjukkan angka 3. Berarti ini menunjukkan jam. Jadi jam 3. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Jarum panjang pada angka 2 menunjukkan menitnya adalah masih posisi 0. Itu dia. Satu lagi sebelum kakak menyebutkan menitnya, kalian harus tahu dulu ini 12 jam. Menitnya kalian harus tahu. Menit ini kalau kita hitung mulai dari sini, jarum masuk kakak jarum ini, jarum panjang ini. Ini kita mulai dari angka 12 ini. Seandainya bergeser 1, 2, 3, 4 terus sampai 12 ini, kalau dia satu putaran, itu lebih kurang 60 menit. Jadi 60 menit. 60 menit ini nanti kalau dia satu putaran. Namun ingat, yang dalam kalian membaca jam ini kalian harus tahu dulu tadi 60 menit. Ternyata yang harus kalian paham dulu, jarum menit ini atau jarum panjang ini, setiap dia bergeser satu angka ini, dia menyatakan bahwa pergerakannya adalah 5 menit. Itu dia. Kalau jarum pendek tadi tak gampang, nanti kakak jelaskan dulu menitnya. Kemudian berarti kalau misalnya umpamanya jarum panjangnya ini kan 12, posisinya di angka 1. Ini menunjukkan jam 3 lewat 5 menit. Jadi satu angka 5 menit. Kakak hapus lagi. Ternyata jarum panjang ini dia bergeser ke sini, angka 2. Ingat, setiap pergeseran satu angka ini dia ditambahkan 5 menit. Jadi dia di sini ada 2 angka. Kalau 2 angka itu ya tinggal kita kalikan ya, cara mencari 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti ini jamnya jam 3 lewat 10 menit. Itu ketentuannya. Jadi perlu kalian ingat, jadi setiap jarum panjang ini bergeser satu angka, ini menunjukkan 5 menit, tinggal kalian tambah aja. Umpama jarum panjang yang ini bergeser, dia posisinya ke sini. Perhatikan. Ini jamnya berarti jam 3 lewat berapa menit, tinggal kita hitung. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, ada 5. Tinggal kalian caranya mencari 5 dikali 5, atau kalian mau dengan hitung langsung boleh. Ini kan 5 ditambah 5 lagi 10, karena perkalian ini sama artinya dengan penjumlahan berulang. Kalau lakukan aja penjumlahan berulang dari sini, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25. Jadi 25 menit. 25 menit.
Nah, jadi kalaupun kalian lakukan pengkalian sama artinya 5 kali 5 sama dengan juga 25. Nah, itu dia. Oke, seterusnya umpama misalnya dia jam 3 tapi jarumnya sudah menunjukkan angka 9 ini. Nah, tinggal kalian hitung aja. Berarti jam 3 dia berapa menit, kalian hitung. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal kalian kali 9 kali 5. Nah, 9 kali 5 ini sama artinya penjumlahan berulang 5 kali. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Nah, ada 5 kan, tinggal dijumlah. 9 tambah 9 sama dengan 18. 18 ditambah 9 sama dengan 27. 27 ditambah 9 sama dengan, ini 27 tambah 9 sama dengan 36. 36 tambah 9 45. Itu dia. Jadi atau kita mau hitung langsung juga bisa. Nah, kalau seperti ini bingung, misalnya kalian pakai langsung dihitung juga boleh. Misalnya kalian hitung setiap satu angka tadi kan pergeserannya adalah 5 menit. Nah, ini hitung aja. Ini 5, 10, 15. Nah, kan 5, 10, 15. Ya, sini 20. Sini 25. Ini 30. Ini 35. Nah, sini 40. Ini 45. Berarti jam ini menunjukkan adalah jam 3 lewat 45 menit. Nah, itu cara membacanya. Jadi seterusnya ingat. Jadi kalau menitnya ini satu angka bergeser 5 menit. Tambah lagi ke angka 2 berarti 5 menit. Nah, umpamanya jarum pendeknya ini berada di posisi 7. Nah, hapus ini. Pendek posisi 7, tapi panjang ini posisinya di sini. Nah, ini jam berapa? Jadi tinggal kita hitung. Ini kan posisi jam 7. Berarti posisinya jam 7 lewat berapa menit? Nah, kita hitung 5, 10. Berarti lewat 10 menit. Nah, itu dia. Jadi terus tinggal kalian lihat aja. Untuk jamnya ini, pendeknya ini tinggal kalian lihat aja. Kalau dia posisi angka 4 berarti jam 4. Kalau dia angka 6 berarti jam 6. Nah, itu terus seterusnya kalau pendeknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini kakak ulang lagi. Jadi dalam membaca jam terdapat hal harus diperhatikan yang tadi kakak jelaskan, tapi tak apa-apa, ini kakak jelaskan lagi. Nah, dalam membaca jam terdapat hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, setiap jarum panjang itu bergeser satu angka tadi, maka waktu bertambah 5 menit. Nah, ini jarum panjang. Nah, ini bergeser misalnya dari angka 0 ini bergeser di angka 5 menit. Bergeser di angka 2 10 menit. Nah, kakak geser sedikit aja. Sorry. Nah, ini. Jadi ini ada jarum pendeknya ini seperti biasa. Kalau misalnya jam 1. Nah, itu dia.
Jadi yang A nya, setiap jarum panjang bergeser satu angka, waktu bertambah 5 menit. Nah, ini sudah ditulisnya. Jadi kalau di posisi di angka 1-nya 5 menit, kalau posisi jarum panjangnya angka 2 10 menit, posisi angka 3 15 menit, angka 4 20 menit, angka 5 25, angka 6 30, angka 7 35 menit, angka 8 40, angka 9 45, angka 10 50. Nah, angka 11 berarti 55. Nah, pas di angka 12 ini bisa dia berarti 60 menit atau bisa dia posisi 0 menit. Nah, itu dia. Kemudian yang B nya, setiap jarum pendek bergeser satu angka maka waktu bertambah 1 jam. Nah, jadi setiap jarum pendek bergeser satu angka maka waktunya bertambah 1 jam. Contoh, jarum pendek menunjukkan angka 1, berarti jam 1. Menunjuk di angka 2, tinggal ditambahkan 1 ditambah 1 jadi jam 2. Bergeser di angka 3, tinggal ditambah 1, berarti 2 tambah 1 jadi 3. Nah, geser angka 4, berarti jam 4. Geser angka 5, jam 5. Geser angka 6, jam 6. Bergeser angka 7, jam 7. Bergeser angka 8, jam 8, dan seterusnya sampai 12. Jadi jam 12. Nah, oke. Itu cara membacanya. Nah, kemudian agar lebih jelasnya perhatikan ini ada contoh. Nah, langsung aja kita kerjakan biar kalian paham. Nah, ini perhatikan contoh ini. Contoh yang pertama ini. Ini jarum pendeknya posisi angka 1, berarti dia angka 1. Jarum panjangnya posisi angka 12, berarti dia 0. Nah, kalau dia 0 itu menunjukkan jam 1. Kita perhatikan lagi ini contoh selanjutnya. Nah, berarti ini jam, kita lihat jarum pendeknya angka 7, jarum panjangnya angka 12, berarti dia jam 0 menitnya, sedangkan jamnya jam 7. Kita tulis 7 lewat di jam 12 ini sama artinya 0 menit. Perhatikan lagi nih contoh ini, berarti jarum pendeknya angka 4, berarti jam 4. Jarum panjang angka 12, berarti 0 menit ya. Oke, itu dia. Contoh selanjutnya. Nah, di sini. Ini jarum pendeknya angka 6. Jarum panjang angka 12. Nah, berarti ini tinggal kita sebut jam. Jarum pendeknya angka 6, jam 6. Jarum pendek 12. Ini sama juga masih tetap jam 6 lewat 00. Ini jarum pendeknya angka 8, berarti dia jam 8. Menitnya masih angka 12, berarti masih 00. Ini lagi jam pendeknya jam 11 00 angka 12. Nah, itu seterusnya. Oke, perhatikan lagi. Nah, ini ada contoh lain lagi. Nah, kita isi lagi. Nah, ini contoh. Di sini angka pendeknya menyatakan jam 7 lewat. Nah, jadi kita tulis jam 7 lewat. Nah, ini angka 6 panjangnya kita hitung. Jadi satu angka dia 5 menit. Ini 5, 10, 15, 20, 25, berarti 30. Nah, dia 30 menit. Oke, itu contohnya. Kemudian ini lagi. Kita lihat dulu cara membacanya pendek dulu. Nah, berarti ini jam pendeknya angka 9, berarti jam 9. Nah, baru kita lihat menitnya. Menitnya angka 5, kita hitung. Ini setiap geser satu angka 5 menit. 5. Nah, ini 10. Ini 15. Ini 20. Ini 25, berarti jam 9 lewat 25 menit. Nah, itu untuk soal ini. Dan selanjutnya soal ini lagi.
Jarum pendeknya angka 1, berarti jam 1. Jarum panjangnya kita lewat angka 4, kita hitung. Ini 5, 10, 15, 20. Berarti jam 1 lewat 20 menit. Oke, kita lanjut lagi contoh selanjutnya di bawah ini. Nah, jarum pendeknya angka 1, berarti kita tulis jam 1. Jarum panjangnya angka 7 lewatnya. Nah, ini kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Di jam 1 lewat, kita hapus ini, berarti jam 1 lewat 35 menit. Nah, ini lagi jam berapa, kita hitung jam 10. Nah, hitung menitnya, tinggal kita hitung aja. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Berarti jam 10 lewat 55 menit. Ini jam angka 3. Jam 3 lewat, ya kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, itu dia. Oke. Mungkin ini saja yang bisa kakak berikan tentang aturan dalam membaca waktu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,